Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada saat ini. Saya mengundang setiap kita, mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, dan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji, memuliakan namanya, bahkan kita akan mendengarkan firman-Nya, kebenaran-Nya. Oleh karena itu, saya mengundang setiap kita, mari kita mengambil tempat yang terbaik untuk kita datang kepada Dia. Kita memuji, kita mau memuliakan namanya, sebab hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau boleh berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini setiap kami Tuhan masih Engkau beri kesempatan, waktu, kesehatan untuk kami boleh mengikuti ibadah online pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak bisa membalas semua yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa segenap seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengerti dan melihat apa yang menjadi beban kehidupan kami. Engkau yang memahami Tuhan apa yang menjadi beban kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba serahkan ibadah online ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah Eva pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai, yang dimuliakan Tuhan dari awal hingga pada selesainya. Dan biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang dipuji, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya Tuhan. Kami mau untuk memulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita katakan, Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tatap Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku.
Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, diberitakan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu ini boleh mengajar, mendidik setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada selesainya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan hanya nama Yesus yang dipuji, dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah online pada saat ini. Dan melalui ibadah online ini saya akan membagikan satu seri firman Tuhan yang saya ambil dari dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam 1 Samuel 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Di dalam 1 Samuel 4 ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju ke perang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini di dalam 1 Samuel 4 ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh memberikan satu gambaran kepada setiap kita bahwa ternyata tidak semua apa yang kita harapkan, apa yang kita andalkan itu akan memberikan kepada kita dampak yang lebih baik. Bisa saja yang kita andalkan itu bisa memberikan kepada kita hal yang kurang baik bagi kita, supaya kita bisa atau supaya agar kita dapat memetik, mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Saudara-saudara sekalian, seperti begini contoh, saya suka bermain bola, tapi saya juga punya tim favorit sepak bola seperti itu. Misalnya Barcelona misalnya, ya kalau tim di dunia saya suka dengan Argentina seperti itu. Tapi satu kali misalnya tim-tim yang saya suka ini, tim-tim favorit saya ini ketika mereka mengikuti pertandingan, ya. Tetapi satu kali dalam pertandingan itu mereka kalah. Sekalipun misalnya dia berada di puncak klasmen, tetapi lawannya itu ada di bawah dan mungkin dia tidak diperhitungkan, mungkin beda kelas seperti itu, ya. Tetapi ketika mereka bertanding, ternyata tim yang saya andalkan ini, tim favorit saya ini, dan saya bilang, wah ini sudah pasti kalah.
ya gitu. Tetapi ternyata ketika mereka menjalani peperangan pertandingan itu kalah tim saya. Saudara, apa yang saya lakukan? Tentunya yang saya lakukan adalah saya rasa kecil hati, ya mungkin di kerjain sama tim. Kamu punya tim kurang bagus, kalah terus. Ya seperti itu. Dan orang mulai berkomentar, ya penonton mulai berkomentar, ini wasitnya nih yang salah nih, wasitnya curang. Atau ada yang berkata, itu pemainnya kurang bagus, pertahanannya harusnya ini, harus diganti dengan ini. Begitu. Atau penyerangnya yang kalah kurang bagus, kurang cepat. Tadi harusnya begini, pada saat ini dioper ke sana, dioper ke sini biar cepat langsung gol. Saudara, penonton, ingat, kita hanya penonton. Ya terkadang kita sebagai penonton lebih pandai berkomentar daripada seorang pemain. Tapi saya mau katakan begini, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, jangan kita hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku firman. Hari-hari ini saudaraku, jangan kita hanya menjadi penonton. Karena penonton itu hanya pandai bercakap, pandai berkomentar. Tapi ketika mereka disuruh, mana bisa saudaraku. Tapi saya percaya, kalau firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita kembali. Di sini dikatakan begini, ketika itu bangsa Israel itu akan mereka berada di dalam masa atau saat di mana mereka akan mengalami pertempuran atau peperangan. Dan orang Filistin sudah berada di tempatnya, orang Israel sudah berada di tempatnya, mereka sudah berhadapan. Dan akhirnya peperangan itu pecah. Dan dalam peperangan itu, saudara-saudara, ketika terjadi peperangan itu, ternyata banyak orang yang tewas dari pihak Israel. Nah, ketika itu maka kembalilah orang-orang Israel itu, prajurit-prajurit mereka kembali ke perkemahan mereka, dan mereka mulai berkata, orang-orang tua Israel itu berkata, mengapa Tuhan membuat kita kalah kepada orang Filistin pada hari ini? Saudara, ini pertanyaan yang begitu harus dijawab. Saudara, ini pertanyaan harus ditelusuri. Mengapa Tuhan membuat orang Israel kalah kepada orang Filistin pada hari itu? Tetapi saudaraku, dengan mudahnya tua-tua itu berkata, mungkin seperti ini, kita kalah karena apa? Karena tabut perjanjian itu ada di Silo. Seharusnya itu tabut perjanjian itu ada di sini supaya kita bisa menang. Apakah benar demikian? Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga, ternyata di Silo itu ada dua kejadian. Yang pertama begini, Tuhan itu menampakkan diri kepada Samuel melalui perantaraan firman-Nya. Di mana? Itu di Silo. Yang kedua, ternyata tabut itu juga ada di Silo. Dan bertepatan pada waktu itu bahwa apa? Ternyata perkataan Samuel itu didengarkan oleh seluruh orang Israel. Nah, bertepatan juga pada waktu itu bahwa ternyata orang Israel itu akan berperang melawan orang Filistin. Maka kata tua-tua itu, kita kalah itu karena tabutnya itu tidak di sini, harusnya di sini. Tidak, harusnya itu di sini, jangan di Silo. Kalau begitu, ayo kamu ambil itu tabut dari sana, taruh di tengah-tengah kita, biar Tuhan hadir, supaya Tuhan membebaskan kita dari musuh kita, kita menang, kita mengalahkan musuh kita. Apakah benar demikian? Saudara, saya mau katakan, tidaklah demikian. Tuhan menampakkan diri kepada Samuel melalui perantaraan firman-Nya. Dan tabut itu ada di Silo. Saudara-saudara sekalian, tua-tua mengatakan, tabutnya bawa ke sini supaya kita menang.
Ya kan demikian kan? Maka diperintahkan orang itu, ambil itu tabut, bawa ke sini. Saudara, saya mau katakan begini. Tabut itu adalah sebuah benda atau peti yang dibuat, yang membuatnya, yang memberikan perintah untuk membuat itu Tuhan. Begitu. Dengan ukuran sekian, dengan ukuran sekian, dengan ukuran sekian. Tetapi ingat, tabut itu adalah sebuah benda yang Tuhan perintahkan untuk dibuat. Dan isi daripada peti itu adalah loh batu, kemudian tongkat Harun, dan beberapa benda-benda bait Allah yang disucikan. Itu. Tetapi tua-tua itu berkata, bawa itu ke sini supaya Tuhan ada di sini. Apakah demikian? Saya percaya seperti ini. Itu kan ada dua peristiwa yang terjadi. Tuhan menampakkan diri kepada Samuel melalui perantaran firman-Nya. Dan juga ada tabut itu. Saudara-saudara sekalian, kita harus memahami begini. Tabut itu hanya buatan tangan manusia. Berarti dia punya kuasa? Tentu tidak punya kuasa. Karena yang berkuasa itu yang memberikan perintah untuk membuat. Boleh nggak kita mengagungkan tabut itu? Tentu saya berkatakan tidak boleh. Kenapa? Ya itu kan hanya buatan tangan manusia. Itu hanya ciptaan. Yang harus kita sembah, yang harus kita tinggikan, itu penciptanya. Yang bertemu, yang menampakkan diri kepada Samuel, itulah penciptanya melalui firman. Tetapi Tuhan mengatakan, pindahkan aja itu ke sini, biar Tuhannya bisa hadir di sini. Benar demikian? Saya rasa tidak, saudara. Jadi dari kisah ini kita belajar bahwa ya kita tidak boleh mengagungkan bendanya. Itu hanya bonus, saudara. Kalau memiliki sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, ya itu kan berkat. Itu hanya bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh mengagungkan dia, kita tidak boleh menjadikan dia berhala, saudara-saudara sekalian. Tidak demikian. Nah, jadi kejadiannya itu seperti itu, bahwa tua-tua itu memerintahkan kita kalah karena apa? Tabutnya tidak di sini, harusnya di sini supaya kita menang. Tuhan ada di sini, saudara-saudara. Ingat, Allah kita adalah Allah yang hadir di mana saja, omnipresent. Dan pertanyaannya, apakah ketika tabut itu dibawa ke tempat itu benar-benar membuat orang Israel itu menang? Saudara, begini. Jadi ketika bangsa Israel itu membawa tabut itu ke tempat itu, orang-orang Israel yang ada di perkemahan itu mulai berkumpul, mulai bersorak-sorak, mulai nyaring, mulai mungkin mereka menari-nari sampai tanah itu gemetar. Ya, suara mereka sangat nyaring. Sampai apa yang terjadi? Kalau kita baca di kanan dikatakan bahwa orang-orang Filistin yang ada pada saat itu mendengar dari jauh apa yang terjadi di perkemahan orang Ibrani ini. Ternyata setelah mereka ketahui, ternyata mengatakan, wah ternyata Tuhan mereka ada di tengah-tengah mereka. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi mereka? Allah mereka itu dahsyat. Orang-orang Israel, Filistin pun menjadi ketakutan. Bahkan orang-orang Filistin itu diingatkan akan masa lalu yang pernah terjadi dengan orang-orang Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka mengatakan, wah Allah mereka ini juga yang memberikan tulah-tulah kepada orang Mesir. Pada saat itu tentunya orang-orang ini kembali diingatkan dengan masa lalu mereka. Saudara, masa lalu itu perlu kita ingat. Kalau ada yang harus kita perbaiki, diperbaiki. Kalau ada yang harus kita selesaikan, diselesaikan. Jangan dipendam. Saudara, terkadang masa lalu kita memang dilupakan. Tapi mungkin masa lalu itu sebuah hal yang menjadi kendala dalam kehidupan kita.
atau mungkin hal-hal yang lain dalam kehidupan kita yang tidak kita bisa, yang membuat kita tidak, mungkin kita menjadi orang yang beribadah, tetapi ibadah kita tanpa Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya mengatakan, mari kita belajar tentang semua ini, kisah ini. Dan saudara-saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, apakah orang Israel ketika tabut itu sudah ada di perkemahan mereka, apakah itu membuat mereka menang? Tentu orang Israel tidak menang, tapi kalah telak. Saudara, kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, di sana dikatakan, ketika terjadi pertempuran itu, orang Filistin itu berkata, "Hai, kamu sebagai laki-laki, kamu harus kuat untuk berperang menghadapi mereka." Dan ternyata ketika mereka berperang, mereka menang telak. Anak Imam Eli mati dalam pertempuran itu. Elinya juga, saudara, yang sudah tua, yang sudah rabun, itu juga mengalami hal yang demikian. Tidak berperang tapi bisa meninggal. Gimana caranya, saudara? Kaget, wow, ini anak saya sudah mati. Saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi. Tentunya kita harus belajar. Seperti saya katakan tadi, seperti seorang tim sepak bola yang ketika mereka bertanding dan mengalami kekalahan, tentunya seorang pelatih itu kembali memutarkan videonya, mereview kembali permainan-permainan yang mereka sudah lalui, tapi mereka kalah, dan mereka mulai mengambil pelajaran di dalamnya. Mereka mulai menyatakan, oh ini yang harus diperbaiki, ini yang salahnya di sini, ini yang kamu harus begini, ini kamu nanti begini, polanya harus begini. Dan itu strategi, sudah mulai mereka mengatur strategi. Tentunya kita kembali ke pertanyaan yang tadi, mengapa Tuhan membuat kita kalah pada hari ini di hadapan orang Filistin? Saudara, biasanya kalau kita belajar dari pertempuran orang Israel, setiap kali mereka berperang selalu menang. Tetapi setiap kali mereka berperang, ketika mereka kalah, selalu ada kesalahan. Selalu ada hal yang ada di balik itu. Mengapa kita kalah? Dan pada hari ini, dalam kisah ini, saya mendapatkan dua hal. Kenapa orang Israel itu kalah di hadapan orang-orang Filistin? Mungkin orang-orang Filistin tidak diperhitungkan, tapi mereka bisa menang mengalahkan orang Israel. Bahkan mereka juga bisa membunuh seorang anak, seorang dari anak-anak imam, yaitu Hofni dan Pinehas dalam pertempuran itu. Saudara-saudara sekalian, yang pertama saya mendapatkan hal ini. Mengapa orang Israel itu kalah di hadapan orang-orang Filistin? Yang pertama saya mendapatkan begini, ada kesalahan di masa lalu. Adanya kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita mau belajar seperti ini. Kalau kita kembali membaca di dalam pasal 2 ayat 27 sampai dengan 36, itu kan berbicara tentang nubuatan, tentang Imam Eli dan kaumnya. Kalau kita baca di sana, di situ berbicara ada banyak hal. Misalnya, Imam Eli ini tidak menghormati atau menganggap persembahan, sajian itu sebagai hal-hal yang lomba. Kemudian dia juga tidak menghargai itu. Kemudian juga dikatakan bahwa dia juga tidak menghargai Tuhan. Dia lebih menghargai anak-anaknya. Ini kan satu kesalahan. Imam ini adalah seorang pemimpin. Dia adalah orang yang dipercaya Tuhan. Dia adalah seorang suku Lewi yang dipercayakan Tuhan untuk membawa umat Israel untuk menghadap Tuhan. Tetapi semua itu dilakukan seperti seorang ini dengan biasa-biasa. Semua dianggap biasa saja. Dan begitu pun anak-anaknya. Dia lebih menghormati anak-anaknya. Saya nggak tahu. Mungkin karena Imam Eli ini sudah tua atau mungkin karena anaknya garang begitu. Tetapi seharusnya tidak demikian. Bapak ya bapak, anak ya anak. Menghargai. Anak harus menghargai orang tua. Tetapi ini terbalik. Orang tuanya itu takut, malah dia menghargai anaknya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu kesalahan yang terjadi itu di masa lalu mereka. Dan saya pikir ini kejadian-kejadian ini tidak hanya sekali terjadi,
mungkin kejadian ini berulang kali terjadi dalam kehidupan keimaman seorang Eli. Bahkan dikatakan begini ya, kalau kita melihat begini, dalam kisahnya itu dikatakan begini, ketika Samuel ini pertama itu dipanggil Tuhan, dia kan sudah tua Samuel ini, dan kita bisa mengerti bahwa kejadian pada waktu itu kan firman Tuhan itu, ya, penglihatan itu kan jarang terjadi. Ya, mungkin si imam ini juga ini sudah mulai suam, ya, sudah mulai suam dan menganggap semua itu biasa-biasa saja. Tidak menghormati lagi hadirat Tuhan. Persembahan dia anggap biasa-biasa saja. Hal demikian terjadi. Dan ini menjadi, saya percaya bahwa inilah yang menjadi, karena ini kan nubuatan saudara. Ini terjadi. Dan ini menjadi satu hal yang kita pelajari, bahwa itu bisa terjadi bagi keluarga ini, kan menubuatkan sudah terjadi. Dan itu terjadi. Nah, yang kedua, mengapa orang Israel itu kalah? Saya mendapatkan begini. Yang kedua itu, Tuhan mengajarkan kita menghormati itu penting, tapi tidak mengagungkan. Saudara, salahnya adalah begini. Ketika tua-tua itu, saya mendapatkan pelajaran begini. Ketika tua-tua itu mengatakan bahwa kita kalah karena tabut itu tidak ada di sini, berarti saya mendapatkan pelajaran bahwa tua-tua itu hanya mengandalkan tabutnya, tidak Tuhannya. Maka dia berkata, tabut itu pindahkan ke sini supaya kita bisa menang, supaya kita dibebaskan dari. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita lebih menghormati atau lebih mengagungkan apa yang kita punya, tapi tidak dengan si pemberinya. Kita mulai bangga, ayo pindahkan aja ke sini supaya kita bisa menang. Saudara, ingat, benda itu hanya ciptaan. Jadi ciptaan itu tidak boleh disembah. Mungkin ya dihormati. Ya, misalnya gereja, ya kita harus menghargai sebuah gereja, begitu kan? Kita harus menghargai, menghormati karena sebuah gereja. Tapi itu kan benar, kita tidak boleh mengagungkan gereja. Wah, gereja bukan mungkin. Tapi kita harus, siapa penciptanya? Yang menciptakan itu Tuhan, yang memberikan itu Tuhan. Makanya perlu kita agungkan. Yang perlu kita muliakan dalam kehidupan kita itu penciptanya. Nah, saya mengatakan seperti itu, bahwa orang-orang itu memindahkan. Mereka dikatakan begini, ketika benda itu datang, barang itu datang, ada di tabut itu datang, mereka mulai bersorak-sorak, mulai menari-menari, bahkan sampai bergetar. Saya mengatakan, ini yang terjadi, ibadah tanpa Tuhan. Mereka itu bersorak-sorak, bahkan musuh-musuh mereka ketakutan. Tapi yang demikian, apakah benar-benar memberi kemenangan? Tentu tidak. Tentunya saudara, jika Tuhan ada di tempat itu pada saat itu pasti memberi kemenangan. Tetapi kita tahu bahwa dalam kejadian ini ada pelajaran penting yang diberikan kepada kita, kepada Israel pada saat itu, untuk mereka bisa belajar. Dan bagi kita juga sebagai orang percaya, untuk kita selalu mengoreksi diri kita, menyelidiki setiap hidup kita di hadapan Tuhan. Yang berikutnya saudaraku. Nah, saya mau katakan, jadi bagaimana dengan kita? Saya mau katakan begini. Mari saudara, mari kita menyelidiki hati dan hidup kita di hadapan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup sempurna. Oleh karena itu, mari kita selidiki hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ada hal-hal yang perlu kita selesaikan dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan masa lalu kita yang membuat kita tidak maju, tetap terpuruk pada keadaan-keadaan itu. Atau mungkin kita hanya melakukan semua itu dengan biasa-biasa saja. Seperti tadi orang Israel berkatakan, sorak-sorai bersorak-sorai, ya. Mereka meloncat-loncat sampai tanah bergetar, tapi itu tanpa Tuhan. Mungkin kita melakukan hal yang demikian. Saudara-saudara sekalian, mari kembali kita renungkan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua. Saudara, kita tidak lagi seperti dikatakan di dalam perjanjian lama.
Kita harus datang membawa korban. Tetapi korban yang harus kita bawa kepada Tuhan adalah hidup kita. Kita tidak lagi harus diwakili seperti orang-orang pada zaman dahulu untuk pengakuan dosa, untuk penebusan, untuk keselamatan. Tidak lagi, saudara. Kita tidak diwakili. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. It's finished. Saudara, saat ini setiap kita boleh datang secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi hal, apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan, selesaikan di hadapan Tuhan secara pribadi. Saudara, percayalah. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita, mari kita bertobat dari jalan kita yang salah. Karena hanya dengan demikian kita mengerti ketika kita bertobat, kita akan mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan tidak akan membuat kita seperti seorang Imam Eli dan anak-anak dengan mati dan demikian di dalam peperangan. Tetapi saudaraku, kita akan kehilangan hadirat Tuhan. Karena ketika kita kehilangan hadirat Tuhan, saudara, kita menjadi hidup hampa, kosong. Ibadah kita itu kosong. Mungkin kita melakukan ibadah, tetapi itu kosong. Kenapa? Karena kita hanya melakukan hanya dengan rutinitas saja. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saudara, seperti tadi dikatakan bahwa Imam Eli dan anak-anak tidak menghargai Tuhan. Apa yang mereka bawa ke Tuhan tidak menghargai. Mereka tidak menghargai hadirat Tuhan. Mereka menganggap biasa. Oleh karena itu saya mengatakan begini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan menganggap rendah hadirat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kan kita berada di dalam ibadah online. Saya tidak tahu bagaimana saudara beribadah, bagaimana saudara mengikuti ibadah online. Saudara, tentunya gereja GBI punya aturan dalam ibadah online. Harus rapi, saudara-saudara sekalian, harus berpakaian rapi, harus duduk tenang, tidak boleh keluar masuk kamar mandi. Ya udah, kalau mau sebelumnya ya sekali-kali aja, jangan terus-terus. Ya boleh jalan-jalan, itu aturannya. Dan itu maklumat yang dibuat dari GBI untuk kita semua. Nah, saudara, jangan menganggap rendah ketika engkau beribadah online. Ya udah, duduk dengan tenang, duduk dengan baik, ya usah jalan-jalan, pakaiannya rapi seperti kita beribadah di gereja. Jadi jangan menganggap rendah hadirat Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan benda, jangan mengandalkan manusianya. Itu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita ada hal-hal yang dalam kehidupan kita yang kita miliki, ya kita lebih menghargai sayang Dia daripada Tuhan pencipta kita. Atau ada orang-orang yang kita andalkan manusia, wah saya mengandalkan dia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Atau ada orang-orang yang mengandalkan demikian. Seperti yang dibacakan, dituliskan tadi, saudara. Kalau kita baca di dalamnya dikatakan begini, ketika Imam Eli itu, ya, ketika seorang Benyamin itu menyampaikan suatu hal bahwa mereka kalah dan anak-anak mereka meninggal dalam pertempuran itu, Imam Eli itu kan tersungkur, tidak bisa lagi melihat, tidak bisa mendengar lagi apa yang terjadi. Dan di situ ada seorang anak menantunya yang lagi mengandung, dan pada saat itu juga dia akan melahirkan, bersalin pada waktu itu. Maka si anak ini, ya dikatakan begini, ia menamai anak itu Ibokobot, Ikabot. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya sudah meninggal. Saudara-saudara sekalian, seringkali mungkin kita berpikir, wow, bendanya yang bagus, harus diagungkan. Wah, ininya bagus, pendetanya sangat bagus. Udah kita, saudara, itu hal yang salah. Jangan mengandalkan bendawinya, jangan hanya mengandalkan manusianya, tetapi tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan. Jangan engkau berkata, wah ini sih sudah tidak ada, tidak bisa lagi kita ngapa-ngapain. Jangan. Ini si A, si D, tidak ada lagi, tidak bisa lagi, hadirat Tuhan sudah tidak ada, kemuliaan Tuhan sudah tidak ada di sini di Israel. Ya, ini kan terjadi, saudara. Ini yang dikatakan oleh seorang menantunya.
Ini yang terjadi ini. Tapi saya mau katakan begini, jangan demikian. Jangan kita mengandalkan hal yang demikian. Jangan kita mengandalkan bendanya. Jangan kita hanya mengandalkan manusianya. Tetapi ingat, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, sekian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada hari. Ingat, kita penting dalam kehidupan kita untuk mengoreksi diri kita. Mungkin ada masa lalu yang terjadi dalam kehidupan kita yang harus kita perbaiki, yang harus kita perbarui dalam kehidupan kita. Perbarui hari kehidupan kita lewat firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam, karena hanya itu akan menjadi terang dan suluh dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Dan saudaraku, jangan juga kita, jangan kita mengandalkan bendanya, tetapi ingat penciptanya. Baiklah kita sebagai seorang yang percaya, tetaplah hidup di dalam kekudusan, tetaplah hidup menghormati Tuhan. Dimanapun engkau berada, ingat, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu beserta dengan kita, menyertai kita, memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Ingat, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh karena itu, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi setiap kami Tuhan. Tuhan, di mana kami berada hari-hari ini, hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan roh pengertian, hikmat, marifat. Engkau memberikan pengetahuan yang baru daripada Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kalau hari-hari ini Tuhan ada banyak bencana, kejadian-kejadian terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang saudara-saudara kami yang mengalaminya Tuhan. Kami percaya kiranya Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan terjadi atas mereka. Apa yang mereka butuhkan kami percaya Tuhan. Tuhan juga akan menyiapkan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para wali kota, para gubernur, para bupati, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka. Berikan roh takut akan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Kabupaten Kuningan di mana kami boleh ada. Tuhan, berkati Kabupaten Kuningan ini. Bapa, kami serahkan pemerintahnya ke dalam tangan-Mu, sertai lindungi mereka. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan, ada di kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pendidikan, kesehatan yang di kota ini. Setiap sistem ekonomi berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Berkati juga Tuhan umat-umat Tuhan. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan di mana mereka melayani di bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dimanapun mereka memberitakan Injil Tuhan. Tuhan, perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja dimanapun di bangsa kami. Tuhan, berikan kesehatan bagi gereja-gereja, denominasi-denominasi yang ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya mereka boleh bersatu Tuhan dalam memberitakan Injil kebenaran. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja di tempat ini, GBI Kuningan. Terima kasih Bapak, kami percaya jika Tuhan yang membuka tempat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Oleh karena itu kami percaya kuasa-Mu Tuhan tetap nyata di tempat ini, lewat umat-umat-Mu Tuhan, lewat para pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan. Kami percaya, serahkan semuanya ke dalam tangan. Memberkati, mengurapi mereka, dan mereka tetap dipakai oleh Engkau Tuhan dan menjadi berkat-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji syukur, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau berkati juga Bapak gembalakan di tempat ini sekeluarga. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Engkau berkati, pakai mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan atas hidup mereka, sehingga mereka sampai pada finish panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji syukur, hormat hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan kembali kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, kembali kami mengundang teman-teman pemuda, di mana kita akan kembali
mengadakan ibadah perdana di tahun 2021 ini, hari Sabtu besok 23 Januari bertempat di gereja dan akan dilaksanakan pada jam 18.00 atau jam 6 di tempat ini. Oleh karena itu kami undang semua teman-teman pemuda dimanapun, mari bergabung bersama kami di Youth GBI dan kita bertumbuh bersama. Dan pengumuman yang kedua, di mana kita akan mengadakan ibadah raya, minggu raya secara onsite bahkan secara online juga. Itu ibadah raya pertama jam 8 pagi dan akan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu ini secara online jam 9.30 pagi. Oleh karena itu kami mengundang juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki anak supaya dapat kiranya membantu, menolong, mengarahkan anak-anak kita sehingga ketika mereka mengikuti ibadah online secara online, mereka melakukannya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, pengumuman yang ketiga itu ibadah, kita akan kembali beribadah raya kedua, yaitu tepatnya pukul 17.00 di tempat ini sore. Ya. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberkati, memberikan kurban persembahan, Bapak Ibu boleh mengirimkan lewat rekening yang ada di bawah ini. Kiranya apa yang Bapak Ibu Saudara berikan, Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengucapkan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.